Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavito Marco, NPM 258626115. Di sini saya akan menjelaskan isi materi dari makalah kelompok saya yang berjudul Mengatasi Tantangan dalam Implementasi Pembelajaran Terpadu, Studi Kasus di Sekolah Dasar. Yang pertama ada pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Subbab ini menjelaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pendidikan yang baik tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran terpadu, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya dukungan dari sekolah dan orang tua. Pembelajaran terpadu muncul sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu kekuatan tema, siswa dapat memahami materi secara lebih utuh dan bermakna. Pembelajaran tidak lagi terpisah-pisah, melainkan saling berkaitan dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini diharapkan mampu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global secara lebih baik. Selanjutnya 1.2 yaitu identifikasi masalah. Pada subbab ini, penulis merumuskan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan makalah. Identifikasi masalah berfungsi sebagai arah penelitian dan pembahasan agar lebih terstruktur. Masalah yang diangkat meliputi pengertian pembelajaran terpadu, karakteristiknya, model-model yang dapat digunakan, manfaat yang diperoleh, kendala dalam penerapan di sekolah, serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan adanya identifikasi masalah ini, pembahasan menjadi lebih terarah dan sistematis sesuai tujuan penulisan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Subbab ini menjelaskan tujuan penyusunan makalah, yaitu untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pembelajaran terpadu. Tujuan tersebut mencakup penjelasan konsep dasar pembelajaran terpadu, karakteristik dan model-modelnya, manfaat bagi siswa dan guru, serta strategi pemecahan masalah dalam penerapannya di sekolah dasar. Tujuan ini menunjukkan bahwa makalah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Selanjutnya ada pembahasan, pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Konsep ini berkaitan erat dengan kurikulum terpadu, integrated curriculum, dan pembelajaran terpadu, integrated learning. Kurikulum terpadu menekankan pembaduan isi, keterampilan, dan sikap dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu. Subbab ini menguraikan ciri-ciri utama pembelajaran terpadu. Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya, siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran memberikan pengalaman langsung melalui aktivitas nyata. Ketiga, batas antar mata pelajaran menjadi tidak kaku, terutama di kelas rendah sekolah dasar. Keempat, konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan secara utuh sehingga siswa memperoleh pemahaman menyeluruh. Karakteristik ini bertujuan menghindari penjejalan kurikulum dan mendukung perkembangan kognitif siswa secara alami. Model-model pembelajaran terpadu. Pada subbab ini dijelaskan 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty. Model-model tersebut menunjukkan variasi cara mengintegrasikan mata pelajaran, mulai dari pemaduan dalam satu mata pelajaran fragmented hingga pemaduan kompleks berbasis pengalaman nyata networked. Setiap model memiliki keunggulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Misalnya, model Weber cocok untuk pembelajaran tematik, sedangkan model integrated digunakan untuk menggabungkan konsep sejenis dari berbagai mata pelajaran agar tidak terjadi pengulangan materi. Manfaat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memberikan banyak manfaat bagi siswa maupun guru. Salah satunya adalah efisiensi pembelajaran karena mengurangi tumpang tindih materi. Selain itu, siswa dapat melihat hubungan antar konsep secara bermakna sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam.
Pembelajaran terpadu juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mentransfer pengetahuan ke situasi nyata. Siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan memiliki pandangan menyeluruh terhadap ilmu pengetahuan. Masalah-masalah dalam pembelajaran terpadu. Dalam sebab ini, menguraikan kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran terpadu. Dari sisi siswa, masalah yang muncul antara lain rendahnya motivasi belajar, keterlambatan pemahaman materi, dan perilaku tidak disiplin. Dari sisi guru, kendala meliputi kurangnya kompetensi, pengalaman, dan kreativitas dalam mengelola pembelajaran terpadu. Selain itu, faktor lingkungan seperti keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan orang tua untuk menjadi hambatan serius dalam keberhasilan pembelajaran terpadu. Pemecahan masalah pembelajaran terpadu. Sebagai solusi, makalah menawarkan berbagai langkah pemecahan masalah. Untuk siswa, guru perlu meningkatkan motivasi belajar dengan mengaitkan materi pada kehidupan nyata dan menggunakan metode yang bervariasi. Lalu untuk guru, diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional agar mampu merancang pembelajaran terpadu secara kreatif. Dari sisi lingkungan sekolah, sekolah perlu mengoptimalkan fasilitas yang ada dan membangun kerjasama yang baik dengan orang tua. Pendekatan kolaboratif antar sekolah, guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan pembelajaran terpadu. Lalu yang terakhir, ada penutup. Kesimpulannya, pada sebab ini menegaskan bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan karena dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Lalu ada saran, pada bagian saran, penulis menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, kerjasama antar guru, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta fleksibilitas waktu dan penilaian autentik agar pembelajaran terpadu dapat berjalan optimal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.